Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu dari teman-teman semua melalui podcast kisah horor@gmail.com. Ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hoi. Kenapa hari ini aku seneng? Ya, gimana aku nggak seneng nih? Kalau kemarin podcast kisah horor udah mencapai 100.000 lebih plays di Spotify. Wih, mantap. Udah mencapai 100.000 ya selama kurang lebih 6 bulan ini. Waduh, pencapaian yang gak pernah aku bayangin ya. Karena aku tuh gak pernah ngebayangin kalau sampai sebanyak itu yang ngedengerin. Dan juga followersnya udah mencapai 2088 orang yang ngefollow podcast kisah horor di Spotify. Wih, mantap. Aduh, thank you banget buat teman-teman semua yang udah setia ngedengerin podcast kisah horor, yang udah setia kirim cerita horornya ya, berbagi cerita buat teman-teman semua. Thank you banget. Tanpa kalian juga aku gak bakalan sesemangat ini ngebacain cerita horor buat kalian, ya kan? Tanpa kalian juga aku gak bisa semangat untuk melanjutkan ini podcast karena YouTube aku udah close mic. Udah gak nge-YouTube lagi, jadi ya harapanku cuma di podcast aja gitu ya. Thank you banget. Dan kemarin sih minggu kemarin aku sempet ngadain pengumuman untuk giveaway untuk 2 orang pemenang. Dengan rulesnya adalah kirim story di story kalian dan tag Instagram podcast kisah horor dengan rules di episode 1 sampai episode 53. Menurut kalian cerita mana yang menurut kalian tuh horor dan cerita mana yang menurut kalian itu biasa aja beserta alasannya. Dan aku pikir dari cerita alasannya menarik itu akan aku jadiin sebagai pemenang. Tapi ada tapinya, karena gak ada yang bikin rules tersebut di Instagram aku. Anjim lah, sepi banget ya Instagram aku. Masa di followers di Spotify 2000, followers Instagram cuma 100 gitu kan. Dan mungkin gak ada yang minat kali ya untuk aku ngadain giveaway. Jadi untuk giveaway-nya aku rubah dan aku akan kasih kepada teman-teman horor semua yang sudah kirim cerita di podcast kisah horor. Dan aku pilih 2 cerita yang menurut aku itu horor banget. Dan yang menang, yang kepilih, nanti akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp100.000 ya, untuk 1 orang pemenang. Jadi ada Rp200.000 saldo GoPay untuk 2 orang pemenang gitu ya. Tapi untuk kalian yang sudah kirim-kirim cerita-cerita yang lainnya, jangan berkecil hati. Nanti pasti ada giveaway yang lainnya ya. Jadi kirim-kirim cerita terus, kirim cerita horor kalian. Jangan lupa repost terus ke Instagram. Jangan lupa follow Instagram aku loh. Masa iya ngefollow di Spotify gak mau ngefollow di Instagram aku sih? Jahat banget kalian. Ngemis followers guys. Hey. Oke. Langsung aja kita ke cerita ya. Langsung.
cerita pertama ini datang dari DM Instagram. Kita cek DM Instagram. Karena banyak banget yang belum aku bacain. Oke, ini ada dari Mas. Siapa ini namanya? Ini dulu pernah kirim cerita nih. Oh, ini channel di sini aja yang Mas Anwar ya, Anwar Moza yang dia kerja di stasiun TV. Bentar. Oh, Mas, ini kayaknya kamu kirim lagi ceritanya ke DM karena ini setahu aku kamu udah kirim cerita ke email dan udah aku bacain di episode cerita di Tol Cipularang. Coba deh cek. Aduh, masnya kirim cerita lagi. Tapi ini Mas Anwar ini loh kirim foto gambar. Dia udah ngegambar sosok makhluk yang dia lihat selama ini pada saat ya yang menghantui dia. Ini ada kuyang, ada kuntilinik, ada apa ini, wewek gombel kali ya. Terus ada ini orang tua pakai sorban, tapi ada ini kumis apa gigi sih aku nggak tahu, mukanya serem amat. Terus ada wanita memakai kemeja berlengan pendek. Nanti fotonya ini, gambarnya akan aku post di feed Instagram podcast kisah horor ya. Bagus banget nih gambarnya. Tapi ini sayang banget Mas, udah aku bacain ceritanya. Coba dicek di episode Tol Cipularang ya. Tapi ditunggu nih next cerita berikutnya, oke? Oke, langsung aja kita ke cerita yang lain. Cerita dari email. Kita buka dulu emailnya. Email. Nah, ini dia. Oke, cerita pertama. Halo Kak Ana, halo juga. Aku mau cerita nih. Jujur, kejadian ini membuatku tidak ingin datang ke rumah tanteku lagi. Sebelum memulai cerita, sedikit intro ya Kak dariku. Zaman sekarang, perempuan sudah tidak lagi identik dengan kegiatan yang bersifat feminim. Memasak, menari, atau bahkan menjahit. Bukan lagi kegiatan yang wajib digandrungi lagi oleh para wanita. Enggak juga sih ya. Malah sekarang mereka lebih sibuk dengan hal-hal yang mereka sukai. Aku sendiri memiliki sebuah hobi yang menurutku cukup unik. Oke, perkenalan dulu ya Kak. Namaku Siska. Dan aku tuh sangat ngefans banget dengan film Star Wars. Hobiku ini adalah mengoleksi seluruh benda yang berkaitan dengan film itu Kak. Aku juga bergabung dengan komunitas pencinta film Star Wars dan mengikuti berbagai kegiatannya. Kegiatan terakhir yang aku ikuti adalah sebuah pameran besar Star Wars yang baru saja digelar di Jakarta. Tanpa aku duga, kegiatan tersebut membawa aku ke sebuah pengalaman mistis yang mengerikan. Biasanya semua cerita hantu berawal di malam hari. Namun, kejadian ini terjadi saat matahari tepat berada di atas kepala. Hari itu sangat panas dan cerah. Aku beserta teman-teman dari komunitasku sedang bersiap-siap untuk membuat sebuah model pesawat angkasa dari Star Wars. Sebelum berangkat ke Jakarta, kami semua membawa peralatan yang sudah kami siapkan. Aduh, batuk. Pada kesempatan itu, aku berpikir untuk membuat sebuah pesawat angkasa. Jadi, aku mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jok pesawat. Bahkan, aku harus mencari tukang jahit jok. Mungkin kedengarannya sepele, tetapi sebenarnya tugasku ini sangat penting. Kami semua sepakat untuk mengumpulkannya di base camp.
Setelah membawa semua bahan yang sudah aku dapatkan, ternyata ada sebuah bahan yang terlupakan olehku dan aku bingung harus cari kemana. Karena kalau beli pasti tidak akan terpakai semua. Dan setelah mencari kemana-mana, akhirnya kabar baik datang dari tanteku. Kebetulan dia adalah seorang penjahit. Oke. Ada yang ketok-ketok tembok aku, anjing. Nggak usah lah, kemarin ada yang nangis. Ada yang ketawa, sekarang ketok-ketok. Anjing lah. Oke, lanjut ya. Nyampe mana tadi? Oke, ini. Kata tante, dia punya banyak sekali sisa busa di rumahnya. Dia menyuruhku untuk mengambil busa sebanyak yang aku mau. Tapi dia memintaku untuk mengambil di rumahnya. Tanpa membuang waktu, aku langsung pergi ke rumah tante. Aku pun mengendarai mobilku menuju sebuah perumahan di daerah Marga Cinta. Sesampainya di sana, aku melihat banyak anak-anak sedang bermain di taman. Aku parkir di depan yang berada dekat dengan gang kecil. Gang itu dihalangi oleh sebuah pagar kecil dan sudah tua. Aku harus masuk gang itu supaya bisa masuk ke dalam rumahnya. Padahal, aku membuka pagar dan disambut dengan suara decitan pintu pagar. Hawa dingin langsung berhembus di depan rumahnya. Aneh, padahal matahari lagi panas-panasnya. Tapi kenapa hawanya mendadak berubah menjadi dingin? Beberapa kali aku memanggil, namun tidak ada tanda-tanda orang di dalam rumah. Tidak ada yang menyambutku ataupun menyambut dari dalam rumah. Aku berjalan menuju jendela sambil memanggil ke dalam rumah. Aku pun mengintip lewat jendela. Dari balik jendela, aku dapat melihat interior rumah. Walaupun jendela itu gelap, tetapi cahaya lampu yang dinyalakan membuatku bisa melihat ke dalam rumah. Sekarang aku yakin ada seseorang di dalam sana. Tadi saat aku melihat ke ujung ruangan, aku melihat sebuah bayangan bergerak. Tapi kenapa dia hanya berdiam diri di sana? Aku memanggil lagi tanteku sambil menggedor kaca jendela. Tante Mira, ini Siska. Aku coba ke arah depan rumah untuk mengetuk pintu dari depan. Mungkin tante tidak mendengarku dari jendela barusan. Aku coba mengetuk pintu lagi sambil melihat ke arah bayangan hitam itu. Astaga, ketika aku lihat, ternyata sosok bayangan hitam itu bukanlah tante. Sosok itu sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya hitam dan dia membelakangiku. Aku diam terpaku, menatap ke arah sosok hitam itu. Tiba-tiba dia menggerakkan kepalanya dan menatap ke arahku. Terlihat hanya sebuah mata putih dan dia terus tersenyum menyeringai kepadaku. Tanpa pikir panjang lagi, aku perlahan mundur dari pintu. Tiba-tiba ketika aku membalikan badan dan akan pergi dari rumah tante, sosok itu kini berada di depanku. Dan tidak lama kemudian semuanya terasa gelap. Lalu aku pun terjatuh, tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah berada di sebuah kamar dan terlihat ada seseorang di depanku. Ternyata itu tanteku. Apa tadi di belakang, anjing? Aku pun langsung memeluk tante dan menceritakan kejadian menyeramkan tadi.
Akhirnya tanteku memberitahu bahwa sosok itu adalah pembantunya yang telah meninggal akibat kebakaran yang terjadi saat pembantunya pulang kampung. Anjing lah. Tante pun tidak mengetahui kenapa arwahnya masih ada di sini. Namun, apa anjing, nggak usah bersuara. Anjir lah, gue parno. Namun ada beberapa orang yang bilang bahwa pembantunya itu mencari sebuah barang yang tertinggal di rumah ini. Sampai saat ini, barang itu masih belum ditemukan. Dan sejak saat itu, aku tidak berani datang ke rumah tante lagi jika tidak ditemani. Oke, cerita pertama datang dari Siska ya, tentang menceritakan tentang dia melihat sosok makhluk astral ataupun mungkin arwah dari pembantu tantenya yang meninggal karena kebakaran pada saat pulang kampung ya. Serem anjing. Dan lebih serem lagi, ini aku dari tadi parno ngeliat ke belakang. Tadi ada suara ketok-ketok di tembok. Yang jelas-jelas tembok itu mengarah ke ruangan tengah. Kemarin itu aku sempat dihantuin tahu. Waktu aku selesai take podcast pada saat hari Kamis itu, aku kan biasanya itu kan suka ngedengerin nih podcast aku sendiri. Nah, kalian percaya kan kalau kita bercerita tentang hantu, sosok yang kita ceritain itu bakal muncul. Dan pada saat aku bercerita, pada saat aku mendengarkan cerita aku sendiri, selesai take itu, sekitar jam 2 itu ada suara orang nangis, kayak nenek-nenek gitu deh, tapi cuma sekali cuma suaranya tuh cuma gini doang, gitu doang. Mungkin aku halu, dan posisinya itu suara ada di depan kamar aku, anjing. Aduh, gila, parno aku. Terus udah kan, habis itu muncul lagi suaranya dalam jarak 10 menit. Nah, itu posisi langsung kakiku merinding cuy. Merinding banget. Tapi cuma sebentar. Lalu aku teriak, "Woi, nangis-nangis baik." Gitu kan. Diem. Langsung aku tinggal tidur cuy. Aku gak berani buat ke kamar mandi buat sholat tahajud. Gila kan. Seorang ghoster, mantan ghoster, suka explore di tempat terbengkalai sendirian, takut. Ya ini yang aku takutin adalah kalau ada hantu di rumah sendiri. Kalau hantunya itu di tempat lain sih gak masalah. Kalau di rumah sendiri ya parno lah. Gila. Dan aku sekarang mengalami parno, anjing. Oke, thank you ya Kak Siska buat ceritanya. Next kita lanjut ke cerita kedua. Ini cerita udah aku cerita kedua datang dari email. Datangnya dari namanya Sari Firda. Oke, langsung aja kita bacakan. Halo Kak Ana. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman ibuku sendiri. Maklumlah, seorang ibu pasti selalu bercerita kepada anaknya sebelum tidur. Anehnya, untuk membuatku tidur justru aku lebih menyukai cerita horor daripada cerita anak-anak. Unik bukan? Iya sih. Ibuku cerita ini mungkin ada 5 tahun yang lalu. Karena saat ini aku sudah dewasa, tidak mungkin dong masih minta diceritain sebelum tidur. Seperti biasa, lampu diredupkan dan ibu mulai tidur di sampingku. Sembari memelukku, ibu memulai kisahnya. Oh ya, pernah dengar ucapan orang kuno bukan? Yang jika sedang mengandung, apalagi kandungan sudah membesar,
diharuskan menggunakan bangle atau semacamnya. Konon katanya untuk menghindari gangguan makhluk halus. Betul banget ini. Kalau di desaku tuh kayak gitu. Kalau ada ibu-ibu hamil itu harus bawa-bawa yang berbau-bau tajam seperti jarum, peniti kayak gitu ya. Tak mengindahkan ucapan orang tua, Kak Lia yang sedang hamil tua selalu tidak percaya hal tersebut. Sambil menjawab dengan kata-kata, "Zaman udah modern, Bu. Setannya pada dugem." Candanya. Mulailah memasuki usia kandungan 8 bulan. Kejadian demi kejadian dialami ibuku yang selalu menjaga kakak. Mulai dari kuntilanak yang selalu mencoba menyentuh kakak, hingga suara tawa perempuan cekikikan tiap malam. Tapi anehnya kakakku justru tidak merasakan apa-apa. Kejadiannya sebenarnya terjadi ketika Kak Lia melahirkan di salah satu rumah sakit di bilangan Jakarta Utara. Dia melahirkan pada malam hari pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan ditemani suaminya. Kebetulan suami Kak Lia ini seorang yang taat agama sekali. Namanya Ustadz Abu Hasan. Ibuku yang hanya bisa melihat dari kaca luar cemas-cemas harap menunggu kelahiran cucunya yang ke-12. Anjim. Cucu yang ke-12 enggak masalah sih. Bapakku cucunya ada 13 lebih. Maklum, kami keluarga besar. Aku sendiri bungsu dari 11 bersaudara. Anjing. Kesebelasan sepak bola ini udah klop ini mah. Alhamdulillah proses berjalan lancar. Anaknya diberi nama Ahmad Muhammad Usman. Ada yang ganjil. Entah kenapa ibuku melihat kakak iparku tersebut selalu beristighfar dan menendang ke sudut jendela tempat ibuku berdiam diri. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba kakak iparku bertanya kepada ibuku, "Ibu gak apa-apa kan?" Ibuku juga seorang yang bisa merasakan hal gaib. Lempuh Yuni kata Sunda mah, "Iya gak apa-apa kok. Ibu tahu ada makhluk tinggi besar kan di samping ibu?" Lalu kakak iparku mengiyakan. Gimana? Oh gitu. Gak tau lah. Waktu terus berlalu semakin larut. Kini giliran ibuku yang menjaga Kak Lia karena suaminya harus pulang mengambil keperluan dan besok pagi datang lagi. Orang melahirkan pasti mengeluarkan banyak sekali darah kan? Dan dengan sembrono, ibuku menyuci pakaian, selimut, dan apapun itu yang terkena darah di WC rumah sakit. Bau darah yang amis sudah pasti mengundang banyak makhluk halus datang. Tapi ibuku tak memperdulikan. Saat sedang konsen mencuci, tiba-tiba ibu merasakan hawa yang sangat dingin sekali menyergapnya. Tangisan suara perempuan jelas sekali, seperti merintih. Ada pula yang tertawa cekikikan. Yang lebih membuat ibuku takut justru ada banyaknya rambut bertebaran di mana-mana serta bau busuk menyengat. Ibuku memutuskan berhenti, lalu keluar dari WC belum sampai bangun. Lalu keluar dari WC. Belum sampai bangun dengan posisi setengah duduk, ibuku merasa tubuhnya berat sekali, namun sebisanya ia berdoa memohon perlindungan Allah. Setelah sampai ke Kak Lia, ibu istirahat di sofa seberang ranjang kakak. Kakak justru jadi ketakutan. Ia gemetar.
Kakak kali ini melihat jelas ada sosok hitam pekat dan besar. 2 perempuan berbaju putih, serta ada sosok perempuan lain yang payudaranya menggelayut begitu besar dengan wajah yang begitu menyeramkan. Anjim, wewek gombel anjim. Semua sosok itu seolah sedang mengajak bermain anaknya yang disimpan di salah satu tempat tidur bayi di rumah sakit. Sontak ibuku yang juga melihat kejadian itu terkejut dan lalu membacakan doa. Bukannya pergi, justru makhluk-makhluk tersebut marah hingga banyak barang yang berjatuhan disertai dengan gelak tawa yang mengerikan. Dan yang tak terduga, kejadian tersebut membawa maut keponakanku. Di pagi hari tiba-tiba saja keponakanku sekujur tubuhnya membiru hingga dinyatakan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kisah nyata keluargaku, Kak. Terima kasih sudah dibacakan. Next akan aku ceritakan lagi cerita tentang pengalaman horor ibuku. Gila. Sampai segitunya ya. Ini sih sebenarnya ya percaya nggak percaya ya mitos ya. Entah mitos, entah nyata, fakta aku juga nggak tahu. Tapi kebanyakan kalau di kepercayaan orang Jawa itu memang kalau misalnya ada wanita yang sedang hamil besar, itu dianjurkan membawa ya pokoknya ditaruh di dompet kayak atau diselipin di baju gitu kayak peniti ataupun jarum pentul gitu atau mungkin gunting lipat ditaruh di bawah bantal kalau lagi tidur. Itu fungsinya katanya untuk supaya makhluk-makhluk halus terutama Mbak Kunz ataupun mungkin makhluk apa ya yang pokoknya orang yang berilmu hitam gitu yang kayak contoh kayak kuyang dan lain-lain gitu kan yang mencari ilmu, mencari kumbal gitu, itu nggak akan mendatangi kayak gitu. Dan si kakaknya si Sari ini, dia tuh kayak aduh bu, ini mah zaman modern, setan mah udah pada dugem kali, nggak level untuk main-main peniti gitu. Dan ternyata yang ditakutkan oleh ibunya itu terjadi sama kakaknya, sama anaknya ya. Jadi cucunya meninggal gitu di keesokan harinya. Gila. Apalagi di rumah sakit. Serem anjir. Aku udah bolak-balik ngerasain tidur di rumah sakit, gila, serem. Tapi aku suka uji nyali di sana, apalagi nyari-nyari yang namanya kamar jenazah. Penasaran cuy. Oke, thank you ya Kak Sari Firda buat ceritanya. Ini lumayan serem ya. Next kita cerita selanjutnya ya. Cerita terakhir, cerita ketiga. Oke. Cerita kali ini datang dari Ajang Rohmana. Oke. Halo. Kejadian ini bukan karangan ya Kak, tapi memang beneran aku alami sendiri. Cerita ini terjadi waktu aku masih duduk di kelas 2 SMA sekitar 16 tahun lalu. Anjim, 16 tahun lalu, senior nih. Aku 14 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu kelas 2 ya. Jadi ceritanya, waktu SMA, aku termasuk anak yang paling seneng ikut kegiatan ekstrakurikuler. Dan waktu itu aku ikutan 3 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, taekwondo, sama rohis, rohani Islam. Kejadian serem ini aku alami pada saat mengikuti kegiatan rohis. Waktu itu ada kegiatan penerimaan anggota baru rohis. Dan salah satu acaranya adalah mabit, malam bina iman dan takwa. Kegiatannya dilakukan pada saat malam hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan acara mabitnya dilakukan pada malam Minggu. Alhamdulillah semua kegiatan berjalan lancar.
Tapi ada kejadian menyeramkan pada malam harinya. Setelah acara mabit pada malam itu selesai, anak-anak langsung disuruh tidur di ruang yang sudah disediakan, yaitu di ruang kelas yang kita ubah untuk sementara, seperti ruang kamar di asrama. Sedangkan anak-anak senior kelas 2 dan 3, yang cewek tidur di markas Rohis, kami, dan bagi yang cowok tidur di masjid. Entah mengapa ketika waktu menunjukkan pukul 1 pagi, aku tiba-tiba aja terbangun karena pingin buang air besar. Ya udah, aku bangun nih. Terus aku lihat anak-anak udah tertidur dengan pulasnya. Tapi ada yang aneh. Kalau anak-anak yang lain tidur menggunakan sarung, namun ada seorang anak berada di paling ujung tertidur menggunakan seperti mukena berwarna putih. Dia tidur ngebelakangi aku. Aku pikir dia mungkin kehabisan sarung dan aku gak perhatiin dia lagi dan berangkat ke WC. Besok paginya aku tanya ke anak-anak, lu lihat gak di mana anak yang semalam tidurnya pakai mukena? Kalau gak salah waktu itu anak cowok kelas 2 dan 3. Semuanya ada 15 orang termasuk saya. Tapi saya hitung waktu malam ada 16 termasuk saya. Dan mereka bilang, gak ada anak yang pakai mukena buat tidur. Terus semalam anak yang semalam aku lihat tidur pakai mukena itu siapa? Tak ada seorang yang menjawab. Kemudian keesokan harinya, di hari Senin, aku bertanya kepada penjaga sekolah yang sudah lama bekerja di sana. Aku pun menceritakan kejadian dan apa yang aku lihat semalam. Dan dia pun menjawab, mungkin jin penunggu masjid dan dia mungkin tertarik dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Oke. Cerita habis. Oke, teman-teman, udah 3 cerita yang udah aku bacain dari cerita 1, 2, 3 yang mungkin menurutku cerita yang agak-agak horor adalah cerita kedua ya. Cerita kedua itu lumayan lah. Menurut kalian cerita keberapa nih? Oke, so bagi teman-teman kalian semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor, thank you banget. Dan jangan lupa dengerin podcast kisah horor. Jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman dari kalian sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, teman, saudara, tetangga, ataupun pacar kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram Ana Olive. Dan podcast kisah horor kali ini udah bisa didengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Sebenarnya sih masih banyak available yang lain yang tersedia di platform lainnya. Tapi lebih banyak sih pendengarnya itu mayoritas di Spotify ya, di Spotify sama Apple Podcast kayak gitu. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan tungguin siapa yang bakal aku kasih giveaway saldo GoPay sebesar 100.000. Dan ada 2 orang pemenang yang akan aku kirim itu semua ya. Tungguin, insya Allah minggu depan lagi ya. Aku kasih jeda minggu depan karena aku harus memilih-milih dulu mana yang menurutku paling serem dari episode 1 sampai episode 53 ya. Oke, akhir kata terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Jangan lupa nantikan podcast kisah horor di episode berikutnya, episode ke-55. Episode 54 sudah selesai dan selamat malam.